pasti memiliki pengalaman kepemimpinan yang berbeda-beda. Tidak selalu dimulai dari jabatan yang besar, tetapi seringnya justru tumbuh dari kegiatan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Melalui organisasi, kegiatan sosial, pengabdian, dan kehidupan akademik, kami merasakan bahwa kepemimpinan terbentuk dari proses belajar yang terus berjalan. Di video ini, kami ingin membagikan bagaimana pengalaman tersebut membentuk cara kami dalam bertindak dan bekerja sama. Melalui keterlibatan saya dalam berbagai kegiatan organisasi dan program volunteer, saya mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang makna kepemimpinan, terutama dalam hal koordinasi dan kerjasama. Saat dipercaya memimpin rapat, menyusun program, atau mengatur kegiatan lintas jurusan dengan latar belakang yang beragam, saya mulai menyadari bahwa kepemimpinan bukan sekedar memberi perintah, melainkan tentang bagaimana menyatukan arah dan tujuan bersama. Arahan yang jelas dan komunikasi yang teratur terbukti sangat membantu tim bekerja lebih efektif. Ketika setiap anggota memahami perannya, proses kerja menjadi lebih rapi, konflik dapat diminimalkan, dan keputusan bisa diambil dengan bijaksana. Disinilah saya belajar bahwa komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi juga memastikan pesan benar-benar dipahami. Saya juga menemukan bahwa pendekatan yang tenang dan terbuka menciptakan ruang aman bagi anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, bahkan kritik. Dari sana, saya semakin memahami bahwa kepemimpinan yang baik menuntut kemampuan mendengarkan secara aktif. Banyak ide terbaik justru muncul ketika seseorang merasa dihargai dan didengar. Empati menjadi bagian yang penting dalam proses ini. Semua orang berada pada tingkat pemahaman dan kesiapan yang sama. Ada kalanya seseorang membutuhkan penjelasan lebih, dukungan tambahan, atau sekedar didengarkan. Saya belajar bahwa keberhasilan sebuah kelompok tidak pernah berdiri pada satu orang saja, melainkan merupakan hasil dari kolaborasi dan saling menguatkan. Kepemimpinan bukan tentang menjadi yang paling menonjol, tetapi tentang memastikan semua orang dapat bergerak maju bersama. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, saya memahami bahwa kepemimpinan seringkali lahir dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan barangkali itulah bentuk kepemimpinan yang bisa dipraktikkan oleh siapapun yang sedang membangun kepercayaan dan kebersamaan dalam sebuah tim. Melalui kegiatan kepemimpinan silat, saya belajar bahwa kedisiplinan dan ketegasan bukan hanya sifat pribadi, tetapi bagian dari tanggung jawab pemimpin. Ketika memberi arahan dalam latihan atau mengambil keputusan untuk kelompok, saya harus memastikan instruksi cukup jelas sehingga dapat diterapkan oleh semua anggota. Diskusi rutin membantu saya menyusun keputusan yang sesuai kebutuhan dari proses tersebut. Saya memahami bahwa kepemimpinan menuntut keseimbangan antara ketegasan dan kemampuan membaca situasi. Relasi yang terbentuk selama kegiatan juga memperlihatkan bahwa jaringan sosial mendukung kelancaran kerjasama. Melalui prinsip kerja saya belajar bahwa dalam kepemimpinan tidak muncul seketika. Ada proses yang alami, dan proses itu seringkali menentukan kualitas kelompok. Mungkin hal ini mengingatkan kita bahwa sebuah tim tidak hanya diukur dari akhirnya,
tetapi dari bagaimana pemimpin dan anggotanya komitmen sepanjang jalan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan memberi teladan agar tujuan bersama dapat dicapai. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberi perintah, tetapi juga mampu mendengarkan dan memahami timnya. Kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang melayani dan memberdayakan orang lain. Bagi saya, kepemimpinan muncul ketika kita berani mengambil tanggung jawab. Dari berbagai kegiatan organisasi, saya belajar bahwa memimpin bukan hanya memberi arahan, akan tetapi mampu menjaga agar tim tetap berjalan bersama. Bagi saya, kepemimpinan terlihat saat kita mampu memahami kebutuhan orang lain. Melalui kegiatan volunteer dan pengabdian, saya menyadari bahwa memimpin bisa dimulai dari hal-hal kecil yang membawa manfaat untuk sekitar. Bagi saya, kepemimpinan dalam dunia akademik bukan menjadi yang paling menonjol, tetapi tentang bagaimana cara membantu kita dalam proses belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dari diskusi, praktikum, hingga kerja kelompok pun, saya belajar bahwa memimpin juga berarti untuk memberi ruang bagi orang lain untuk terus berkembang. Dari seluruh pengalaman yang telah kami jalani, kami menyadari bahwa kepemimpinan bukanlah sesuatu yang muncul secara instan. Kepemimpinan terbentuk melalui proses, melalui keterlibatan aktif dalam berbagai situasi, dan melalui kesediaan untuk belajar setiap peran yang akan dijalankan. Implementasi kepemimpinan dapat ditemukan dalam banyak bentuknya. Ia hadir ketika seseorang mampu mengkoordinasikan kelompok, menjaga komunikasi agar tetap berjalan, mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang, serta bertanggung jawab terhadap hasil dari keputusan tersebut. Pengalaman di organisasi, kegiatan sosial, pengabdian, hingga lingkungan akademik menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu terlibat besar. Menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu terlihat besar, tetapi selalu berdampak. Salah satu pelajaran penting yang kami dapatkan adalah bahwa kepemimpinan tidak terlepas dari nilai kerjasama. Seorang pemimpin tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan tim. Oleh karena itu, kemampuan mendengarkan, menghargai pendapat, dan membangun kepercayaan menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan dari proses memimpin. Selain itu, kepemimpinan juga mengajarkan tentang kedisiplinan dan konsistensi. Melalui video ini, kami berharap pengalaman yang kami bagikan dapat menjadi bahan refleksi bersama, bahwa kepemimpinan adalah proses yang terus berkembang, dengan kemauan untuk belajar, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Setiap orang dapat mengambil peran sebagai pemimpin, dimulai dari lingkungan terdekatnya.